Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Drastio dengan NIM A01230084. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian resumus seminar hasil peminatan transportasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kukuh Kurniawan DS STMN. Resumus seminar hasil yang pertama oleh pemateri Giovanni Adam Wahyu RMP dengan judul Analisa kerusakan jalan menggunakan metode SDI atau Surface Distress Index pada ruas jalan alternatif Bejen, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang, jalan alternatif Bejen di Kabupaten Karanganyar sering padat pada akhir pekan atau weekend karena menjadi limpahan arus jalan Solo Tawangmangu. Akibatnya, volume kendaraan yang meningkat mempercepat terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui jenis kerusakan perkerasan jalan pada ruas jalan alternatif Bejen. Yang kedua, mengetahui kondisi perkerasan jalan di ruas jalan alternatif Bejen dengan metode SDI atau Surface Distress Index. Yang ketiga, menentukan penanganan kerusakan jalan yang sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan alternatif Bejen. Metode penelitiannya dilaksanakan secara langsung pada ruas jalan alternatif Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sepanjang 2,3 km dari STA 0 sampai STA 2+300 dengan titik awal pada tikungan Jalan Delingan dan Jalan Dharmayuda dan titik akhirnya pada perempatan Rumah Makan Leis. Hasil dan pembahasannya. Pada bagian ini, materi menyampaikan hasil dari survei yang dilakukan dan menemukan 7 jenis kerusakan yang terjadi sepanjang ruas jalan yang diamati, yaitu retak memanjang, retak blok, retak kulit buaya, lubang, amblas, pengelupasan butir, dan kerusakan pinggir. Kritik dan saran. Pada tujuan penelitian belum terukur jelas mengenai metode SDI untuk kategori rusak ringan atau sedang atau berat atau persentase maksimum area rusak yang dapat diterima. Dengan ini dapat diketahui apakah kondisi jalan parah atau masih dalam batas aman. Yang kedua, dampak terhadap pengguna jalan kurang disorot. Misalnya kecelakaan karena lubang, gangguan kenyamanan, atau dampak ekonomi lokal. Data singkat seperti survei pengguna atau contoh kejadian bisa memperkuat argumen. Yang kedua, resumus seminar hasil yang kedua oleh pemateri Dimas Arya Dwi Saputra dengan judul Evaluasi Rel dan Bantalan berdasarkan daya angkut lintas atau passing tonnage pada lintas strip Yogyakarta Solo. Latar belakangnya, lintas strip Yogyakarta Solo merupakan koridor yang padat dan strategis karena melayani kereta penumpang atau barang setiap harinya, sehingga membutuhkan evaluasi keandalan struktur secara berkala untuk mengidentifikasi titik rentan dan menyusun strategi pemeliharaan yang lebih efektif. Tujuan penelitiannya menghitung besaran daya angkut lintas passing tonnage tahunan yang membebani struktur jalan rel lintas strip Yogyakarta Solo. Yang kedua, mengetahui kelas jalan rel berdasarkan passing tonnage pada jalan rel lintas strip Yogyakarta Solo. Yang ketiga, mengevaluasi serta menganalisis tingkat keandalan dan kemampuan layanan komponen rel yang terpasang saat ini dalam merespons dan menahan beban tegangan dari lalu lintas kereta api. Metode penelitiannya digunakan ada dua. Yang pertama adalah survei secara langsung di lapangan yang terletak pada lintasan rel Solo Yogyakarta, dan yang kedua menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai passing tonnage tahunan sebesar 29 juta ton per tahun. Data ini menunjukkan bahwa lintas ini menanggung beban lalu lintas kereta api yang cukup besar tiap tahunnya. Pemateri juga menyampaikan bahwa berdasar perhitungan ini, lintas ini masuk ke dalam jalan rel kelas 1. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan jenis rel dari tipe R54 menjadi tipe R60. Kritik dan saran. Pada hasil dan pembahasan, pemateri menyampaikan mengenai peningkatan jenis tipe rel dari R54 menjadi tipe R60. Tetapi belum disertai analisis teknis mendalam, misalnya mengenai umur pakai dan biaya perbaikan rel. Resumus seminar hasil yang ketiga oleh Hanafi Akbar Gilang Ramadan dengan judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur dengan Metode ASTO 1993
pada ruas jalan raya Gempol Jambangan STA 0 sampai STA 2+300 dan rencana anggaran biayanya. Latar belakang, Jalan Raya Gempol Jambangan merupakan jalan kolektor yang membentang melewati kawasan industri, pedesaan, dan persawahan. Penelitian ini dilakukan karena kondisi existing jalan ini mengalami kerusakan cukup serius seperti aspal berlubang, terkelupas, dan juga retak. Tujuan penelitian ini menentukan tebal lapisan perkasan lentur atau flexible pavement, ditinjau dari beban operasional lalu lintas yang terjadi menggunakan metode ASTO 1993. Yang kedua, menghitung rencana anggaran biaya RAB dalam perencanaan tebal perkelasan lentur flexible pavement menggunakan harga satuan Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Metode penelitiannya. Pada metode penelitian, pemateri melakukan survei perhitungan secara langsung di lapangan yang berlokasi pada ruas jalan raya Gempol Jambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ruas jalan ini terletak pada Kecamatan Kebak Keramat yang mempunyai panjang 2,3 km dan lebar 6 meter. Jalan ini termasuk dalam jalan kolektor kelas 3B dengan tipe 1 jalur, 2 lajur, dan 2 arah. Penelitian ini dimulai dari spot kedua perkelasan lentur ke timur sampai sebelum pertigaan gapura desa Sepat. Waktu penelitian ini diambil 2 jam pagi, 2 jam siang, dan 2 jam sore selama 2 hari guna mendapat data lalu lintas harian rata-rata atau LHR dan 1 hari untuk mengambil data daya dukung tanah CPR dengan DCP. Hasil dan pembahasannya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode ASTO 1993, didapatkan tebal lapis permukaan sebesar 18 cm, tebal fondasi atas sebesar 16 cm, dengan tebal lapis fondasi bawahnya sebesar 10 cm. Tapi pada perencanaan ini menjadikan lapis permukaan existing sebagai lapis fondasi bawah karena lapisan sudah keras sehingga didapatkan tebal keseluruhan berkerasan lentur sebesar 34 cm. Kritik dan saran. Yang pertama, tidak ditampilkan ringkasan biaya per item dan asumsi harga yang membuat sulit untuk memverifikasi kelayakan ekonomis. Bisa dilampirkan rincian RAB per lapis guna memperkuat hasil penelitian. Yang kedua, pada metode penelitian pengambilan data LHR hanya 2 hari selama 6 jam. Mungkin kurang representatif untuk karakteristik lalu lintas harian dan variasi mingguan. Resume yang keempat oleh Abkar Ardana PG dengan judul Evaluasi kerusakan jalan sebagai dasar perbaikan menggunakan metode Pavement Condition Index PCI ruas jalan Trucuk Kali Kebo. Latar belakang, jalan pada ruas jalan raya Trucuk Kali Kebo mengalami kerusakan pada permukaan jalan karena sering dilalui berbagai jenis kendaraan. Peningkatan volume lalu lintas dan beban dari kendaraan menyebabkan kerusakan pada perkerasan jalan sehingga diperlukan evaluasi kondisi jalan guna menentukan metode perbaikan yang tepat. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui jenis kerusakan yang terjadi sepanjang ruas jalan raya Trucuk Kali Kebo. Kedua, mengetahui tingkat kondisi dan nilai kerusakan perkerasan jalan pada ruas jalan raya Trucuk Kali Kebo. Yang ketiga, menentukan metode penanganan atau perbaikan yang tepat. Metode penelitiannya dilakukan dengan 2 cara, yaitu survei secara langsung ke lokasi yang berletak pada jalan raya Trucuk Kali Kebo guna mengidentifikasi dan mendokumentasikan kerusakan jalan, dan dengan cara observasi langsung, pengukuran, dan dokumentasi dengan analisis data yang didapatkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan. Hasil pembahasannya, dengan metode PCI ditemukan jenis kerusakan yang meliputi retak kulit buaya, retak blok, retak tepi, tonjolan dan cekungan, tambalan dan galian, dan juga lubang. Kerusakan paling dominan adalah tambalan dan lubang. Kondisi ruas jalan raya Trucuk Kali Kebo termasuk dalam golongan sedang atau fair. Dari STA 0 sampai STA 2200 dengan metode PCI didapatkan hasil sebesar 49,4%. Penanganan yang tepat adalah dengan metode penambalan lubang, pelapisan retak, dan perataan jalan. Kritik dan saran. Pada hasil dan pembahasan mengenai STA yang diteliti, tidak dicantumkan titik terparah kerusakan yang terjadi secara spesifik. Tidak adanya keterangan dan waktu kapan dilakukannya pengamatan pada metode penelitian. Resume seminar hasil yang kelima dan terakhir dengan pemateri Aulia Zazabila dan judul
Evaluasi struktur dan identifikasi kelas jalan rel rute Solo Yogyakarta berdasarkan passing tonnage. Latar belakang. Kereta api merupakan salah satu contoh moda transportasi umum yang banyak penggunanya. Kereta api adalah transportasi massal yang bergerak di atas rel, terdiri dari rangkaian lokomotif dan gerbong. Jalan rel sendiri merupakan satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari beton, baja, dan konstruksi lainnya yang terletak pada permukaan dan bawah tanah dan berfungsi sebagai penopang perjalanan kereta api. Tujuan penelitian ini mengetahui dan mengidentifikasi kelas jalan rel dengan mengidentifikasi kelas jalan rel sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 berdasarkan passing tonnage. Kedua, mengevaluasi struktur jalan rel dengan mengidentifikasi tipe rel, kapasitas rel, sambungan rel, penambat rel, bantalan, balas, dan lapisan tanah dasar. Yang ketiga, mengetahui standar, spesifikasi teknis, dan kondisi aktual komponen struktur jalan rel rute Solo Yogyakarta. Metode penelitiannya, pemateri melaksanakan penelitian ini secara langsung ke lapangan dan menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni data primer dan data sekunder. Lokasinya berada pada jalan rel rute Solo Yogyakarta yang dimulai dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Prambanan dengan total melewati 8 stasiun. Hasil dari pembahasan dari data perhitungan didapatkan data daya angkut lintas tahunan sebesar 29,7 juta ton per tahun. Selain itu, berdasarkan passing tonnage pada jalan rel rute Solo Yogyakarta ini termasuk dalam kelas 1 karena nilai daya angkut lintas tahunannya lebih dari 20 juta ton per hari. Kondisi aktual kemampuan struktur jalan rel pada lintas ini juga sudah memenuhi standar spesifikasi resmi. Kritik dan saran. Pada bagian latar belakang, penelitian ini belum terlalu menunjukkan topik urgensi permasalahan, khususnya terkait dampak kondisi jalan rel terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan operasional kereta api. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekiranya ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.